Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huru Syauki Asyari dari jurusan Hubungan Internasional kelas 4C. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang The Origin of War in Neorealist Theory. Ketika membahas tentang asal-usul perang yang dikemukakan oleh neorealis, banyak yang meragukan atas teori yang memungkinkan kita membantu menjelaskan peristiwa internasional tersebut. Tetapi, jawaban neorealis adalah ketika terjadi hambatannya atau kesulitan untuk menciptakan teori, menurut mereka, teori terjadi bukan karena semata kejadian yang tidak sengaja atau tidak terjadi, melainkan adanya suatu peristiwa yang menyebabkan hadirnya suatu teori tersebut. Menurut mereka, adanya teori neorealis ini karena gagalnya kaum realis dalam memahami politik internasional. Dengan itu, neorealis hadir dengan memahami struktur politik internasional dengan membuat teori yang akan menjawab hal tersebut. Perkembangan teori neorealis ini memandang kekuasaan sebagai jalan yang tepat. Negara bisa menjalankan dengan memilih risiko yang besar atau yang kecil. Seperti halnya jika negara tersebut lemah, itu dapat mengundang serangan yang lebih besar. Tetapi jika negara itu kuat, pada akhirnya hal itu membuat negara lain ingin meningkatkan senjatanya untuk melawan negara yang menurut mereka menjadi ancaman. Menurut neorealis, ada lagi yang perlu diubah dari kaum realis ini tentang sebab akibat. Realis menganggap sebab akibat bergeraknya suatu negara itu karena hasil dari interaksi antar individu. Menurut Morgenthau, perebutan kekuasaan itu karena terjadinya hausnya keinginan manusia terhadap sesuatu yang diinginkannya hingga menjadi faktor utama terjadinya perang. Tetapi neorealis membantah itu. Menurut neorealis, penyebabnya perang adalah interaksi antar unit atau struktur internasional. Dan menurut neorealis ini, hal yang tepat adalah membuat sistem anarki internasional dengan membuat keamanan negaranya sendiri. Neorealis yang dikembangkan oleh Walsh dalam memahami politik internasional adalah pada unit utama dalam sistem internasional, yaitu negara yang dianggap sebagai aktor utama untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Salah satu kunci dari konsep anarki adalah tidak adanya otoritas pusat yang memonopoli kekuasaan secara dominan. Dalam kondisi anarki ini, setiap negara harus menyediakan keamanan sendiri yang menimbulkan security dilemma demi meningkatkan keamanan suatu negara yang dianggap mengancam negara lain. Persaingan dan konflik antar negara bersumber dari fakta hidup dalam anarki, di mana potensi ancaman selalu ada. Hal ini mendorong negara untuk selalu waspada dan sering bermusuhan meski sebenarnya tidak ada niatan seperti itu. Tindakan negara untuk meningkatkan keamanan dapat memicu respon balasan dari negara lain. Teori ini juga membedakan antara tingkat analisis sistem internasional dan tingkat unit atau negara. Teori neorealis ini menjelaskan bagaimana pengorganisasian sebuah ranah ekonomi atau politik dalam membatasi dan menyeleksi perilaku unit-unit yang di dalamnya. Sedangkan teori pada tingkat unit menjelaskan mengapa unit-unit berbeda berperilaku meski dalam sistem yang sama. Dalam sistem multipolar, diplomasi dan pembentukan aliansi menjadi kunci karena kelancaran suatu negara dalam memilih aliansi. Namun, ini juga membuat aliansi menjadi rapuh. Jika aliansi terdiri dari negara-negara yang setara, kekalahan salah satu anggotanya mengancam negara yang lain sehingga semua terikat untuk membantu meski tidak setuju. Contohnya aliansi-aliansi sebelum Perang Dunia Pertama. Sedangkan dalam aliansi tidak setara, seperti halnya Amerika Serikat dengan Inggris dan Prancis pada tahun 1956, negara dominan lebih leluasa karena anggota kecilnya bergantung padanya. Perubahan jumlah negara dalam sistem berpotensi mengubah konflik yang diperkirakan. Dalam sistem bipolar, kurangnya perhatian bisa sangat berbahaya karena dapat memicu konflik yang terbuka. Inti dari neorealis ini adalah untuk menjelaskan mengapa perang sering terjadi di sepanjang sejarah dengan melihat pada struktur sistem internasional yang anarki, bukan pada motif spesifik suatu perang. Ketika membahas security dilemma dalam konteks sistem internasional yang anarkis, di mana tidak ada otoritas pusat, setiap negara harus menyediakan keamanan mereka sendiri. Dilema keamanan ini timbul dari fakta bahwa di dunia anarkis sumber kenyamanan suatu negara dapat menjadi sumber kekhawatiran bagi negara yang lain. Misalnya ketika suatu negara mengumpulkan senjata demi pertahanan diri. Justru itu dianggap mengancam oleh negara lain sehingga memicu aksi balasan. Sehingga kekuatan pertahanan yang berlebihan
oleh suatu negara atau koalisi negara akan menimbulkan pertentangan dari negara yang lain. Ini merupakan dasar dari politik keseimbangan kekuatan. Security dilemma mendorong negara untuk selalu waspada dan sering bermusuhan satu sama lain meski tidak ada niatan untuk seperti itu. Dalam sistem bipolar, dilema kekuasaan tetap ada, tetapi lebih mudah dikelolanya karena hanya ada satu musuh utama yang jelas. Sementara di multipolar, bahaya lebih tersebar sehingga lebih sulit untuk merespon ke ancaman. Begitupun kehadiran senjata nuklir yang meningkatkan dampak dan dilema keamanan. Hal ini menimbulkan kekuatan yang terlalu beresiko karena memicu pembalasan yang menghancurkan dari lawan. Kesimpulannya adalah anarki dalam sistem internasional di mana tidak ada otoritas pusat, memaksa setiap negara untuk menjaga keamanan sendiri. Ini mendorong persaingan militer antar negara demi kelangsungan hidup negaranya. Dari kondisi anarki ini muncullah security dilemma, yaitu upaya suatu negara untuk meningkatkan keamanannya yang malah justru dianggap mengancam oleh negara lain, memicu respon dan balasan dari negara-negara lain juga, meski tidak ada niatan jahat. Hal ini mendorong kecurigaan dan permusuhan terus terjadi. Security dilemma lebih mudah dikelola dalam sistem bipolar dengan satu musuh utama, namun lebih rumit dalam multipolar karena bahaya yang tersebar. Kehadiran senjata nuklir juga meningkatkan risiko dilema keamanan hingga tingkat yang mengerikan. Secara singkat, dalam anarki, tindakan rasional negara untuk mencari keamanan justru menciptakan security dilemma yang terus mendorong persaingan dari konflik antar negara dalam sistem internasional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.